Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Karl Hovland, di mana kami mengusung tema konteks hubungan romantis dengan judul ghosting sebagai bentuk penghindaran konflik dan krisis komunikasi interpersonal pada relasi romantis digital generasi Z. Baik, langsung saja. Terdapat daftar anggota. Kami berlima dengan anggota Maryam Tazkia dengan NIM 385, kemudian Anita Nashwa dengan NIM 386, Hana Khairunisa dengan NIM 374, Ahmad Badrani Zayan dengan NIM 369, dan saya sendiri Muhammad Farhan Sukmajaya dengan NIM 364. Baik, saya di sini akan membahas sedikit dari latar belakang makalah ini. Makalah ini dibuat dari maraknya kasus ghosting yang terjadi di generasi Z. Generasi Z sendiri sedari lahir sudah dikelilingi oleh teknologi, kemudian semakin ia tumbuh, semakin berkembang, muncullah medsos, dan di mana medsos ini dapat mengaitkan koneksi satu dengan yang lain, sehingga muncul masalah baru, yaitu ghosting, di mana ghosting tersebut memutus komunikasi atau memutus koneksi secara sepihak dari salah satu pihak. Kemudian ini menimbulkan masalah psikologis yang berat pada salah satu pihak lain. Nah, munculnya ghosting tersebut dikarenakan manajemen konflik daripada salah satu pihak itu sangat buruk, sehingga ia memilih kabur atau menghilang daripada mengkomunikasikan dengan orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Oleh karena itu, langsung saja saya serahkan kepada Maryam. Terima kasih. Memasuki bagian pembahasan, di sini saya akan membahas mengenai dinamika hubungan digital pada generasi Z yang ditinjau dari konsep online self-disclosure dan social penetration theory. Perkembangan teknologi telah mengubah pola komunikasi interpersonal. Jika sebelumnya hubungan banyak dibangun melalui interaksi tatap muka, kini generasi Z lebih sering membangun hubungan melalui media digital. Kondisi ini membuat individu lebih mudah melakukan online self-disclosure, yaitu mengungkapkan informasi pribadi melalui media digital. Self-disclosure dalam komunikasi online dapat berkembang hingga mencapai kedalaman hubungan yang lebih intim. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui social penetration theory, yang mana teori ini menjelaskan bahwa hubungan interpersonal berkembang secara bertahap dari lapisan yang bersifat publik menuju lapisan yang lebih private. Seiring meningkatnya keterbukaan diri, hubungan menjadi semakin dalam dan individu mulai berbagi pengalaman, perasaan, hingga informasi yang bersifat pribadi. Dalam konteks komunikasi digital, proses ini dapat berlangsung lebih cepat karena interaksi dilakukan secara intens melalui media online. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko kerentanan. Ketika hubungan sudah mencapai lapisan terdalam dan salah satu pihak melakukan ghosting tanpa memberikan penjelasan, dampak psikologis yang dirasakan menjadi lebih besar. Ghosty atau orang yang dighosting cenderung mengalami kesedihan karena tidak memperoleh closure, sehingga berisiko mengalami self-criticism, penurunan self-worth, emotional loneliness, serta menurunnya keinginan untuk menjalin hubungan yang baru. Oke, selanjutnya ini ghosting sebagai bentuk penghindaran konflik interpersonal. Kenapa sih orang itu memilih ghosting? Kenapa orang itu memilih menghilang seperti itu? Poin pertama itu akar masalah. Kenapa mereka melakukan ghosting? Bisa dikatakan secara psikologis ini adalah bentuk pertahanan diri mereka. Pelaku sebenarnya merasa tidak nyaman atau tidak punya kemampuan untuk mengkomunikasikan penolakannya itu secara langsung. Jadi saat dihadapkan pada situasi negatif, contohnya emosi negatif ataupun masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pasangannya itu, mereka memilih jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Itu dengan mengghosting. Kemudian yang kedua itu dampaknya. Sayangnya perilaku ghosting ini itu strategi ghosting ini itu melahirkan situasi. Situasi apa? Situasi sama-sama rugi. I lose you lose. Di satu sisi pelaku rugi karena mereka kehilangan kesempatan berperilaku asertif, kehilangan kesempatan berani berbicara secara jujur. Di satu sisi juga sebagai POV korban gitu, korban yang ditinggalkan juga rugi karena mereka tidak mendapatkan kepastian, mereka mendapatkan kebingungan dan tidak mendapatkan kepastian secara jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga itu peran teknologi.
di era digital seperti sekarang gitu, kayak penggunaan Instagram, kemudian penggunaan WA dan sejenisnya, itu ghosting ini itu difasilitasi dengan mudah gitu oleh teknologi. Fitur kayak memblokir kontak gitu ataupun mematikan centang biru DBA gitu, itu dimanfaatkan juga oleh pelaku sebagai senjata, itu bisa dikatakan sebagai senjata pembungkamannya gitu. Mereka sengaja menutup ruang diskusi, mereka menutup ruang dialog gitu. Jadi kesimpulannya adalah ghosting ataupun menghindar ataupun diam gitu di dunia, di era digital yang seperti sekarang, itu bukanlah bentuk penyelesaian masalah. Itu adalah komunikasi tanpa pesan yang justru menciptakan kebingungan atau menutup pintu penyelesaian konflik yang sehat. Seperti itu. Saya akan menjelaskan dampak psikologis yang dapat dialami seseorang akibat ghosting. Pertama, ghosting dapat menyebabkan rendahnya pemenuhan kebutuhan psikologis dasar seperti rasa memiliki, kontrol atas situasi, harga diri, dan kebermaknaan diri. Ketika hubungan berakhir secara tiba-tiba tanpa penjelasan, korban sering merasa diabaikan dan kehilangan kepastian. Kedua, ghosting dapat menimbulkan distorsi dalam critical self-reflection. Korban cenderung terus-menerus menyalahkan diri sendiri sehingga terjebak dalam self-criticism yang berlebihan dan siklus rumination, yaitu terus-menerus memikirkan penyebab peristiwa tersebut. Ketiga, pengalaman ghosting dapat memicu kecemasan kekelekatan. Korban seringkali terus mencari penjelasan atau situasi mengapa hubungan berakhir, meskipun jawaban tersebut tidak pernah diperolehnya. Keempat, kondisi tersebut juga dapat menurunkan self-esteem. Korban mulai meragukan nilai dirinya dan merasa tidak cukup baik untuk mempertahankan suatu hubungan tersebut. Kelima, ghosting dapat memunculkan negative beliefs about self, yaitu keyakinan negatif terhadap diri sendiri yang kemudian berkembang menjadi pandangan hidup yang lebih pesimis. Terakhir, dampak yang paling serius adalah munculnya self-destructive beliefs, meningkatnya gejala depresi, serta menurunnya kesejahteraan psikologis secara keseluruhan apabila pengalaman ini tidak diatasi dengan baik. Baik, selanjutnya saya Mariam Tezkia akan membedah strategi komunikasi interpersonal untuk mencegah dan memulihkan dampak ghosting. Yang mana ini perlu dilakukan baik oleh pelaku ghosting maupun korban ghosting, sehingga kuncinya adalah membangun fondasi komunikasi interpersonal antara kedua belah pihak setiap kali menjalin hubungan. Yang pertama adalah, karena ghosting itu sering berakar dari kebiasaan menghindari konflik atau avoiding style, maka perlu dilakukan pola penanganan konflik yang positif. Hal ini dimulai dengan mengubah pola pikir bahwa konflik interpersonal itu adalah hal yang wajar, bahkan bisa berdampak produktif dan membangun kedekatan jika dikelola dengan baik. Selanjutnya, alih-alih menghilang demi menghindari rasa tidak nyaman, kita perlu berkomunikasi secara aktif dan asertif. Contohnya adalah dengan memberikan kalimat penutup atau closure yang jelas sebagai bentuk penghormatan kepada lawan bicara. Kemudian, berdasarkan social penetration theory, hubungan baru itu sebaiknya dibangun dengan keterbukaan diri atau self-disclosure secara bertahap. Interaksi digital yang terlalu instan itu seringkali memicu kedekatan semu yang rapuh. Dengan bersikap menahan diri di awal hubungan, akan memberikan kita ruang untuk melihat apakah respon dan nilai lawan bicara itu memang konsisten dan selaras. Kemudian, bagi korban yang sudah terlanjur mengalami ghosting, pemulihan dapat dilakukan melalui cognitive reappraisal, yaitu menilai ulang situasi secara adaptif. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya keyakinan yang merusak diri, karena yang harus kita miliki adalah self-constructive beliefs. Ubahlah pertanyaan dari apa salahku atau apa kurangnya aku menjadi afirmasi bahwa ketidakmampuan komunikasi pelaku bukanlah penentuan harga diri. Selanjutnya, dukungan sosial dari lingkungan terdekat juga sangat penting agar rasa aman kita tidak hanya bertumpu pada satu hubungan saja. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan ini. Kesimpulannya, ghosting pada Gen Z terjadi akibat kombinasi interaksi digital yang serba cepat dan kegagalan mengelola konflik. Keterbukaan instan di dunia maya membuat hubungan terasa intim dalam waktu singkat. Akibatnya, saat komunikasi diputus secara sepihak, dampak psikologis terhadap mental dan harga diri korban menjadi sangat berat. Kita harus berhenti menganggap bahwa mendiamkan masalah itu adalah jalan keluar. Pola pikir ini hanya menjebak korban dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, kunci pencegahan dan pemulihannya adalah komunikasi yang asertif, serta keterbukaan yang dilakukan secara bertahap. Konflik harus dihadapi secara sehat demi menjaga kejelasan hubungan dan menghormati martabat orang lain. Membangun hubungan yang sehat itu selalu dimulai dari keberanian untuk jujur, meskipun keberanian itu terasa pahit.
Baik, selanjutnya ini adalah referensi dari makalah yang kami gunakan. Dan terima kasih, demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat bagi kemampuan komunikasi interpersonal kita dalam mengelola konflik di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.